Assalamualaikum. Hello guys, kali ini kita akan membahas kisi-kisi soal tentang penilaian semester akhir. Penasaran bagaimana bentuk soalnya? Eits, tunggu dulu. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, baiklah ketemu lagi dengan saya Cendikiawan dalam pelajaran IPS. Hari ini kita akan coba melanjutkan membahas soal kisi-kisi untuk PAS kelas 8. Pada video sebelumnya kita sudah membahas kisi-kisi soal PAS IPS untuk kelas 7. Nah, hari ini kita akan membahas soal PAS IPS untuk kelas 8. Baiklah, langsung saja kita mulai. Soal nomor 1. Negara apa yang memiliki letak paling utara di ASEAN? Jawabannya adalah negara Myanmar. Ya. Nomor 2. Negara anggota ASEAN yang kegiatan ekonominya tidak didukung oleh pertanian. Jawabannya adalah Singapura. Singapura itu kegiatan ekonominya berasal dari industri dan pariwisata. Soal selanjutnya, nomor 3, faktor pendorong kerjasama negara ASEAN, yaitu yang bisa menjadikan faktor pendorong pertama, perbedaan sumber daya alam, kemudian kesamaan dan perbedaan kondisi geografis. Ada dua jawabannya. Berarti perhatikan, jika ada dua jawaban yang benar dalam satu soal, ini tandanya soal tersebut merupakan soal pilihan ganda kompleks. Ya, ingat, jika terdapat dua jawaban dalam satu soal, itu artinya soal tersebut merupakan soal pilihan ganda kompleks. Oke, kita lanjutkan. Soal nomor 4. Salah satu bentuk kerjasama di bidang politik di negara-negara ASEAN adalah, jawabannya menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Bidang politik. Kalau bidang politik itu pasti berhubungan dengan pemerintahan. Nomor 5. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang pendidikan apa? Jelas sekali. Pemberian beasiswa. Nomor 6. Salah satu bentuk kerjasama ASEAN di bidang militer. Bidang militer, jawaban yang tepat adalah D. Memberantas gerakan terorisme di ASEAN. Nomor 7. Salah satu kerjasama negara-negara ASEAN di bidang budaya. Apa kalau di bidang budaya? Kalau di bidang budaya sudah jelas pastinya tentang festival seni di ASEAN. Oke. Ini soal yang cukup mudah. Soal nomor 8. Apa lambang negara kesatuan Republik Indonesia? Jelas, ini burung Garuda. Soal nomor 9. Bendera tersebut merupakan bendera dari negara mana? Kalau merah, putih, biru, di bawahnya ada putih merah, itu jelas bendera Thailand. Negeri gajah. Nomor 10. Apa nama mata uang negara Malaysia? Jawaban yang tepat adalah ringgit. Ringgit bukan dolar Malaysia. Nomor 11. Siapa tokoh pendiri ASEAN berikut ini? Ini adalah foto dari Adam Malik. Adam Malik pada waktu itu merupakan Menteri Luar Negeri Indonesia. Dia yang mewakili Indonesia dalam kegiatan atau rapat untuk membentuk organisasi ASEAN yang dilaksanakan di Bangkok, Thailand. Oke. Nomor 12. Siapakah tokoh pendiri ASEAN di bawah ini? Jawabannya adalah
Tun Abdul Razak. Tun Abdul Razak merupakan perwakilan negara Malaysia. Ya. Soal berikutnya, nomor 13. Berdasarkan peta di bawah ini, berapa jumlah negara-negara yang tergabung dalam organisasi ASEAN? Negara yang tergabung dalam ASEAN itu adalah 10 negara. Oke. Soal selanjutnya. Berdasarkan peta di atas, negara mana di wilayah ASEAN yang tidak memiliki wilayah laut? Jawabannya adalah Laos. Laos tidak memiliki wilayah laut. Karena letak geografisnya itu diapit oleh Kamboja, diapit oleh Myanmar, kemudian diapit oleh Vietnam. Jadi dia di tengah-tengah. Nomor 15. Berdasarkan peta di atas, negara mana di wilayah ASEAN yang memiliki wilayah laut paling luas? Yang memiliki wilayah laut paling luas adalah Indonesia. Oke, nomor 16. Nelayan ikan di wilayah ASEAN menangkap ikan memanfaatkan cuaca dan arah angin. Fenomena ini berkaitan dengan faktor yang mempengaruhi interaksi antar ruang, yaitu faktor iklim. Lihat saja, jika dia berhubungan dengan arah angin, kemudian berhubungan dengan cuaca, itu adalah faktor iklim, sudah pasti. Oke, nomor 17. Perubahan sebagian fungsi lahan pertanian dari fungsi semula menjadi fungsi yang lain dan mempengaruhi lingkungan dan potensi lahan itu sendiri disebut konvensi lahan. Ya, bukan konvensi tanah ya. Konvensi lahan. Oke, nomor 18. Nomor 18. Dampak alih fungsi lahan pertanian menjadi pemukiman, yaitu produktivitas pangan akan menjadi turun. Ya, jelas sekali. Jika banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan, bisa saja menjadi perumahan contohnya, maka lahan pertanian itu hasil produksinya akan semakin menurun karena sudah banyak yang diubah menjadi perumahan. Oke, soal selanjutnya. Pak Dimas mengajar di SMP sebagai guru. Setelah beberapa tahun, ia kemudian menjabat sebagai kepala sekolah. Kasus ini merupakan contoh mobilitas sosial apa? Dari guru dia berubah menjadi kepala sekolah. Berarti dia vertikal. Vertikal. Oke, sampai di sini dulu pembahasan kisi-kisi soal kita. Semoga dapat bermanfaat. Bye-bye.